Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya dzal judi wal majdi wal 'ala tabaraka man tasha wa tamna'u ilahi wa qaddi wa shukri wa mawli ilaika lakal ihsani wal yusri afza'u ilahi la in jallat wa jammat khati'ati wa rabbuka antal biyaka wa usana ilahi ajirni min kadari annani ajirni dalilu wa ibu nakaka wa nusalli wa nusallimu ala nabi karim sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansarihi wa junubihi wa huwa alladhina jahadu jihada wa tallahu nurulahi firama Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum salat jenazah. Para guru, para asatidz, para orang tua, saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormati. Marilah beberapa menit ke depan kita pasang telinga kita untuk memperhatikan tentang hukum yang memang sudah sering kita lakukan, namun masih banyak kekurangan ataupun bahkan kesalahan di sana sini. Yang saya akan kaji di sini adalah hukum sholat jenazah. Pada dasarnya adalah semuanya kita sudah tahu. Namun dalam prakteknya bukan saja orang biasa, sampai kiainya masih salah. Dan sering saya berikan teguran di mana-mana bahwasanya dalam pelaksanaannya seperti biasa dan sudah lancar, namun tatkala ditahqiq bahwa pelaksanaannya itu salah dan tidak sah. Kita jadi repot. Di mana letaknya? Ketika saya ngaji, saya Yasin dan itu di Madinah. Setelah salat jenazah, kita dipanggil semua guru. Ketahuilah oleh anak-anakku bahwasanya setengah daripada orang yang salat jenazah di Madinah ini tadi, setengahnya bagiannya adalah tidak sah. Di mana letaknya? Kan kita bingung. Gimana? Jawaban kita macam-macam udah. Dia jawab begini, jawab begini, jawab begini. Ya akhirnya gini, gitu kan? Di penghujung bahkan di akhir
di akhir daripada salat jenazah yang akhirnya dinyatakan bahwa salatnya tidak sah. Itu setengah daripada jamaah di Masjid Nabawi. Oh. Bingung tidak? Habis ini contoh itu. Jadi sudah di akhir ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan yang bergerak, artinya kiblatnya nggak kemana-mana. Di akhir sholatnya, kiblatnya ngaur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan yang bergerak, leher mau terbalik untuk apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dada. Kalau dada ini kabarnya begitu. Di situ terakhirnya kan. Bahwasanya tatkala kita perhatikan begitu kan, bukan di mana-mana, hampir seluruh dunia masih pada begitu. Karena nggak hakem ketika memberikan takrir kepada umat, kepada jamaah, nggak hakem, mesti dinyatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu doang. Jangan ininya, kalau bergerak dikit bisa ke klender ini ya, pindahnya tahu bisa ke klender. Jadi bukan pada bagaimana di mana posisi mayitnya itu pada saat jenazah itu semuanya sudah maklum bahwasanya adanya di depan kita, mau ada dekat kepala mau di tengah mau di buntut gak ada masalah. Hal itu mah sebagaimana yang terjadi di dalam beberapa puluh tahun yang lalu ketika Syafi'i Hazami menyatakan bahwa kepala mesti di kanan berada di sebelah kiri. Pada tadi saja beberapa 20 tahun yang lalu itu ditentang oleh Habib Abdurrahman As-Segaf dengan dalam kitabnya namanya Busral Muttaqi di aina yusolli al-imam al-janazah, artinya dalam posisinya di mana ketika imam diri jenazahnya itu bagaimana, apakah masih ada di kepala, apakah masih ada di badan, apakah masih ada di buntut, walaupun semuanya sah, kita nggak tahu kan di sini kan dia ada di gunung Batak, nggak kelihatan ya. Kalau di Mekah atau di Madinah enggak pakai kurung makan, langsung jenazahnya kan begitu. Ya udah diduga-duga aja apakah maka terjadinya dalam kitab itu yang ada perdebatan bahwasanya pirosil mayit artinya berada di dalam kepala, ya artinya diperkirakan kan kita kan enggak mengangkat jenazah. Kita nggak ada, kita pergerakan di kepala, di bagian di bagian dada atau di bagian perut, nggak ada masalah kali itu mah. Allahu Akbar. Jadi saya aku salat jenazah, udah itu Allahu Akbar. Nggak usah kita kasih nama, walaupun ditulis namanya. Biasanya ditulis namanya gitu kan, nggak usah dikasih nama gitu kan. Sejak aku harus niat salat jenazah. Allahu Akbar. Karena kalau salah nama enggak sah. Kalau salah nama enggak sah. Saya sembahyang jenazah kepada jenazahnya misalnya Zainul. Saya tahu namanya Umar, enggak sah jadi sholatnya. Enggak pakai nama, jadi sah. Enggak usah pakai nama sholatnya. Paham? Ya. Kemudian kalau memang ada 2 atau ada 3, jangan disebut 2-3-nya. Sudah sholat ala hasil janaiz, saja kok sembahyang kepada jenazah yang ada. Karena kalau ditain, kalau memang ada 4 ternyata 5, gitu kan? Ternyata 5 ada yang 1 yang belum disolatin, gitu kan? Belum ini mau 14 ya udah sembahyang Allahu Akbar, jadi udah jangan pakai ta'i dinyatakan bahwa saya sembahyang jenazah itu ada 14 jenazahnya. Loh kalau di Mekah di Madinah kan bisa 20 30 seharian sekali sholat kan begitu.
Maka apa namanya, Daud, pokoknya aku sembahyang bagaimana imam sembahyang jenazah, mau 20 kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, saudara, kan kalau kita baca Fatihah, rakaat yang takbir yang pertama kita baca Fatihah waladhdallin amin, kan gitu. Ya sudah, Allahu Akbar. Yang kedua Allah Akbar. Kemudian baca apa tuh? Baca salawat sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bagus adalah salat Ibrahimiyah. Salat ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Tapi sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad udah jadi. Karena yang kedua takbir yang kedua intinya adalah salawat, dan sekurang-kurangnya salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dikatakan abda'u bil hamdi musalliyan ala Al-Fatihah musalliyan ala, bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad jadi, gitu kan? Allahumma sholli ala Muhammad jadi. Tapi yang bagusnya adalah salat Ibrahim, Allahu Akbar. Kemudian tatkala takbir yang ketiga baru doa untuk yang mayit. Untuk doa yang mayit ya itu mereka apa? Allahumma ghfirlahu warhamhu wahabi wa udah sekurang-kurangnya begitu, beres sudah. Itu jangan pakai maksud apa aja doa dibaca Rabbana atina fid dunya. Enggak usah. Karena ya khususiyat adalah doa untuk yang kita sholatin. Doa yang untuk kita sholat Allahumma ghfirlahu warhamhu wahabihi wa udah beres begitu. Ya jangan ditambah-tambahin mungkin lana oleh nalasih emang mau doa kawinan itu. Tapi jangan diacak-acak itu. Doa cukup sekedar itu. Kalau imam yang udah tahu mau apa silakan aja mau baca apa saja. Tapi kalau yang kita jamaahnya cukup Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kadang-kadang orang mohon pada diri kagak bersembahyang. Walaupun hukumnya fardu kifayah, tapi fardu kifayah ini lebih kuat gitu ya. Artinya fardu kifayah terkadang bisa pindah hukumnya menjadi fardu ain. Jadi kita bisa perhatikan tadi yang diatur bahwa fardu kifayah dalam sholat jenazah bisa posisinya menjadi fardu ain. Ini di RT sini misalnya gitu kan, ada yang meninggal. Kebetulan pada hari itu orang-orang kebanyakan semuanya pada begitu. Pemijahan kemana? Ada cuma satu ustadz yang ada. Ustadz itu udah berdoain, udah nggak boleh pergi kemana-mana. Dari dasaran produktif baik, semua doa amat doa yang nggak boleh. Kecuali kalian mati cek. Kecuali kalian mati cek ya mau gimana nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih tetap orang Islam, walaupun uswat, walaupun emang tukang adu ayam, kalau kita katakan gitu kan ya, walaupun emang tukang adu ayam, pokoknya rusak orang, tapi masih Islam, gitu kan. Maka salat kepada orang-orang tertentu, gitu kan, yang berdekatan di situ bukan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah, menjadi fardu ain, nggak boleh istirahat. Nah dia tinggal sampai nyolatin. Jadi fardu kifayah idza ta'ayyana. Apabila sudah mesti beberapa orang yang ada di situ, maka sudah menjadi fardu ain, nggak boleh pindah, nggak boleh kabur. Paham saudara? Jadi jangan kita fardu kifayah dasar fardu kifayah katanya enggak. Lihat dulu keadaannya. Kalau memang tempatnya di masjid ya, mengamalkan orang ada ya udah pasti gitu kan. Tapi kalau tetap ada jadi RT di ujung, mana orang susah lagi. Ini yang meninggal mana orang susah. Tapi ustaz-ustaznya berkabur, nggak boleh. Itu kan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikan janji yang besar, dan janjinya adalah pasti. Gitu kan. Pada yang sholat ala janazah falahu qirat.
Apa ini sholat jenazah, jangan apa dianggap itu ya, bahwasanya pahalanya adalah satu kirat itu sama dengan gunung Uhud. Mungkin belum ada yang tahu gunung Uhud, gunung Salak lah. Gitu. Maka siapa orang sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Salak. Maka setelah Nabi kita ngomong begitu, nggak ada lagi di antara sahabat Nabi kita yang ketinggalan sholat jenazah. Di mana aja dia pergi, di mana aja dia Pak Haji Ihsan milih Masjid Ihsan, di mana juga dia datang, karena dia mengharapkan apa tuh? Kirat, mengharapkan kirat. Sahabat tatkala apa namanya dinyatakan demikian oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata sahabat? Atatna al-qararib. Kalau gitu masyaallah kita kehilangan gunung-gunung ya. Beberapa gunung kita ketinggalan. Satu aja kita sholat satu gunung. Nah, kalau apa namanya bisa 10 gunung patah itu timbangan. Ukuran timbangan yang dibuat timbang amal itu patah, nggak kuat. Dan memang ada riwayat begitu, nggak kuat. 10 gunung, dan itu satu jenazah kita bisa dapat 3. Satu jenazah kita bisa dapat tiga. Bagaimana? Pertama, tatkala ada berita duka kita melayar. Falahu qirat. Falahu nyolatin kita. Falahu qirat. Betul kan? Kita ngantar di makamin falahu qirat. Walaupun yang kita antar orang Medan. Bangor. Orang lain yang kita antarin ya apa namanya udah kena kawan, walaupun Bangor udah kita antarin kan pemahaman malah bukti loh. Jadi bukannya ukurannya wah kalau orang baik mah kita dapat hal ini, enggak. Dalam masalah ini mah orang muslim walaupun Badar walaupun Bangor, nah kita sudah jadi satu jenazah menghasilkan 3 gunung Salak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap ringan. Mungkin yang lain-lain kita nggak dapat, tapi di sini gede. Kan bukan bayi amalin. Yumkin ada ayat dalam jannah, yumkin dalam jannah. Entah kerjaan yang mana daripada perlakuan kita yang bisa membawa kita ke surga. Mungkin ini karena kita ikhlas yuk. Siang orang susah, kita apa namanya kita melayatin juga, gitu kan. Melayat mari melayat ya. Biasa di sini ngasih duit atau baca Fatihah nggak ada masalah itu bahkan. Kemudian kita sholatin, kemudian kita antarin. Karena kita rasa sejahtera, mungkin lembang ini yang bisa menyelamatkan kita, gitu kan. Maka pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, janganlah tastakar minal a'mal syai'an. Benar ngomong kecil, orang susah, emang orang itu sudah begitu. Dia yang ngasih pahala bukan dia, yang ngasih pahala bukan dia. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan kata Allah Subhanahu wa taala, walahu qirat. 3 gunung Salak yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melaksanakan sholat jenazah dan rentetannya melayar, sholat dan mengantar ke tempat kuburan. Doa lil mayit, Allahumma billahu warhamhu wa abi Allahumma billahu warhamhu wa abi wa qadru Allah mikana musinan. Tambah-tambahin boleh saja yang udah pada bisa mah, kalau enggak cukup begitu saja. Maka yang udah pada bisa mah enggak hasil mayit salihan berarti lebih salahiyati wa khairan berarti lebih khairiyati, enggak ada masalah ditambahin, tetapi intinya adalah Allah maghfirlahu warhamhu wa abihi wa apa namanya Allahu Akbar. Yang terakhir dan mereka mau pakai doa nggak, mau menang baik juga nggak apa-apa udah. Yang terakhir mah ya boleh tambahin pakai doa, baca apa namanya zikir, nggak ada masalah. Mau diam aja nggak apa-apa. Dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi, ingat jangan sampai dada kita yang bergerak. Jangan sampai dada kita yang bergerak, biar leher saja. Dan saya perhatikan, begitu kan? Ya karena apa namanya, hanya boleh melihat dan melihatnya tidak paham, atau yang dilihatnya juga salah. Apa ya? Karena ilmu sholat kebanyakan apa namanya benar itu ilmunya baru melihat. Yang dilihatnya apa namanya ilmunya salah, maka akan terjadi beruntun kesalahan. Akan menjadi beruntun kesalahan dari yang gurunya
ya dari yang lihat jamaah gitu kan tidak pakem ketika memberikan taklim tentang kaifiat tata cara melaksanakan sholat jenazah. Oke, ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekas aja, jangan segera pundak yang bengkok. Maka dipastikan itu. Nah, itu kan tadi saya katakan bahwasanya ketika tanggal 7/8 kurang lebih gitu ya, saya semuanya anak-anak santri di Mekah itu pada ke Madinah diarahkan oleh guru, dan guru memberikan ajaran tentang pelaksanaan sholat di Madinah yang dia bilang setengah daripada yang sholat jenazah tadi tidak sah sholatnya. Nah, di mana letaknya itu yang kepala kita berdua yang menjawab begini semuanya salah kan? Apa yang salah? Ada juga yang mungkin kagak ada namanya apa saja kita nggak ada udah jawabannya. Ternyata bahwasanya itu, dan itu bukan untuk sholat jenazah saja, untuk sholat biasa juga begitu. Iya, mau sholat Jumat, mau sholat jamaah, mau sholat zuhur, mau sholat asar, mau sholat sunat, mau apa saja juga sama. Artinya ketika kita salam, janganlah kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusak. Assalamualaikum warahmatullahi kepala doang. Karena dada ini labuda antakul yang mustaqirran mutawajjihan ilal qiblah, bahwa dada kita ini sampai pilih sholat baru boleh digeser ketika sudah salam. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu sudah salam itu baru digeser. Kalau begitu nggak boleh digeser, digeser. Begitulah saudara-saudara, ilmu yang sedikit ini tapi biar paham agar ibadah kita pertama dengan syarat dan rukunnya beres dan dinyatakan sah, dan akan menghasilkan janji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man shalla janazah falahu qiran, siapa orang yang mensalatkan jenazah maka dia akan dapatkan pahala sebesar gunung Salak. Sebesar gunung Salak. Kalau gunung Uhud banyak yang kagak masih belum tahu, tapi kan gunung Salak udah masih kenal kan. Mau kalau segitu dapatnya itu, kalau dapatnya 10 aja kita dapat ketika timbangan nanti di mizan bisa patah itu timbangannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmu adam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.